Kali ini kita akan lanjutkan tentang perambatan energi dan impedansi gelombang bunyi atau longitudinal. Kalau sebelumnya perambatan energi untuk gelombang transversal sudah dijelaskan, sekarang untuk gelombang longitudinal. Ini ingat sebelumnya, pada video sebelumnya saya berbicara tentang daya sesaat. Daya sesaat ini adalah P tekanan sama dengan tegangan pada tali yang diberikan minus berlawanan do si per do x dikali do si per dt. Ini disebut juga sebagai arus energi gelombang tali. Ini diingat ya, ini untuk gelombang apa? Transversal. Ini untuk gelombang transversal. Kemudian sesuai dengan pengertian tadi, untuk gelombang longitudinal, kelebihan atau akses dari tekanan yang menimbulkan perubahan pada fungsi gelombang ini kita dapat tuliskan sama dengan P sama dengan P. Ini kita ingat juga berdasarkan untuk tekanan pada gelombang transversal seperti ini, sehingga untuk longitudinalnya bisa kita tuliskan juga kelebihan dari tekanan yang ditimbulkan dalam perubahan desi. Ini sama dengan P. Oke, sama dengan P akhirnya dikurangi P awalnya. Ini sama dengan minus K do si terhadap do x. Kalau kita untuk mencari gaya yang bersangkutan adalah tekanan kali luas permukaan. Ingat kan? P sama dengan F per A. Bila tekanan dianggap merata, berdasarkan ungkapan ini, analogi dengan persamaan yang sebelumnya tadi, rapat arus energi untuk gelombang tali didapatkan untuk gelombang longitudinal yang merambat ke kanan ditentukan oleh rumus. Berarti kita ini aja ya untuk mencari gayanya dP per dA, atau misalkan nilainya dia konstan, P per A sama dengan minus K do T do X do X do si per do T. Ya, kemudian kita bisa lihat persamaan sebelumnya yang seperti ini nih. Ingat nggak yang do si per do x sama dengan minus per v do si per do t. Nah, dengan bantuan persamaan ini, yang persamaan sebelumnya ini, dengan bantuan persamaan itu, kita bisa dapat tuliskan P per A sama dengan K modulus bloknya V dikali do si per do x kuadrat sama dengan K per V do si per do T. Ini dirubah ya untuk X terhadap do T.
Baik, kemudian eh, kita akan melihat beberapa hubungan-hubungan sebelumnya untuk impedansi. Ini do si per do t itu sama dengan seper z f ya. Kemudian hubungan selanjutnya adalah bahwa eh, do si per do x itu juga bisa diungkapkan dalam seper v ini minus do si per do t kalau ingin merubah dalam arah si maupun arah t. Kemudian hubungan selanjutnya adalah K sama dengan gamma kali P0. Apalagi untuk mendapatkan hubungan-hubungan yang sudah sebelumnya. Selanjutnya adalah V sama dengan, kita perlu jeli atau cermat dalam merubah-rubah ya bentuk-bentuknya. Ini PO per rho 0. Oke, sehingga berdasarkan hubungan-hubungan ini kita bisa menentukan misalkan di sini Z ya, Z-nya berarti diambil dari sini aja ya. Berarti Z-nya ini sama dengan F dibagi do si per do T. F-nya tadi kita dapatkan minus K do si per do X dibagi do si per do T. Oke, ini kita rubah. Kita rubah menjadi minus K. Ini kita rubah berarti ya pakai ini ya, yang bantuan ini ya. K do si per do X minus V do si per do X. Coret, coret. Nah, sudah. Dari sini kita akan mendapatkan impedansi karakteristik untuk gelombang longitudinal sama dengan ZK per V. Atau sama dengan tadi K-nya apa? Gamma P0 dibagi akar apa tadi? Hubungan sebelumnya? Oh ini. Gamma P0 dibagi 0. Ini baginya gimana? Ini kan ini sama aja dengan gamma P0 kuadrat diakarin kan sama aja nilai. Bagi akar gamma P0 per ini coret, ini pindah ke atas sehingga kita dapatkan Z sama dengan akar dari gamma P0 rho 0. Ya, kita sudah dapat Z. Nah, sehingga kemudian kita untuk dapatkan P per A-nya sama dengan Z do si per do T kuadrat. Oh, sama serupa ya dengan yang untuk gelombang tali ya. Seper Z K do si per do T. Ini do X ya.
Iya. Coba saya cek dulu. Oh ya betul. Ya sehingga dari sini nah nanti kalau ada tanda minus-minusnya itu untuk gelombang ke kiri, ketika mengganti arah ke gelombang kanan tinggal berubah tanda aja ya. Kemudian untuk hook yang P per A-nya dengan rumus yang P per A ini itu untuk berlaku baik yang merambat ke kiri maupun yang merambat ke kanan C-nya maupun sama nilainya karena itu hanya skalar saja. Yang merambat ke kiri atau yang merambat ke kanan. Nah, kemudian kita rangkumlah dari gelombang impedansi gelombang transversal maupun gelombang longitudinal yang semuanya pada prinsipnya adalah gelombang elastik satu dimensi pada merambat pada medium berlaku bentuk-bentuk umum di mana kalau mau cari kecepatannya sama dengan akar dari gaya yang diberikannya terus modulusnya bagi massa jenisnya. Impedansinya sama dengan bulknya bagi kecepatannya ya atau sama dengan akar dari kalau yang untuk gelombang bunyi kan K ya. Kalau untuk gelombang tali kan T ya. Sehingga untuk tekanan per A-nya atau gayanya P per A-nya sama dengan tegangannya atau bulknya bagi V do C per do T kuadrat atau sama dengan rho V do C per do X kuadrat atau untuk dalam impedansi ungkapan impedansi Z do C per do T ini untuk baik longitudinal maupun transversal ya seper Z bulknya do C per do X. Nah ini rangkumannya dari dua jenis gelombang tali maupun gelombang longitudinal. Kemudian untuk dengan rho adalah rapat massa per volume untuk gelombang transversal tali B-nya itu sama dengan TO per A Newton per meter segi. Untuk gelombang transversal pada zat padat betanya itu sama dengan G. G itu adalah modulus geser. Modulus geser. Modulus geser. Shear modulus. Tetap satuannya N per meter. Untuk longitudinal pada zat padat, beta sama dengan Y. Itu modulus Young. Modulus Young. Sama satuannya Newton per meter. Nah, untuk gelombang longitudinal udara yang kita sudah bahas sebelumnya adalah K modulus elastik bulk. Ini baik apa namanya? Transversal maupun longitudinal ini seperti ini semua ya satuannya. Ya. Ini untuk transversal tali. Ini untuk transversal pada zat padat. Ini longitudinal pada padat.
Ini longitudinal pada udara. Oke. Baik, kemudian berdasarkan dua persamaan ini, perhatikan yang sebelumnya. Tekanan G, tekanan akhir kurang tekanan awal, selisihnya itu sama dengan minus K dusi per do X. Kemudian dengan hubungan bahwa P per A, Z dosi per do T kuadrat, atau sama dengan 1/Z K dosi per do X kuadrat. Nah, dari hubungan ini kita dapat menentukan intensitas bunyi itu kan intensitas sama dengan P per A ya. Ya, intensitas bunyi itu sama dengan banyaknya daya dibagi A permukaannya. Nah, untuk bunyi itu intensitasnya sebanding dengan rapat arus energinya, sehingga bisa kita tuliskan sama dengan 1/Z dikali rho G kuadrat. Nah, sebanding dengan ininya ya, rapat arus energinya. Nah, dengan ketentuan bahwa I kan diungkapkan dalam desibel sama 1 mu W per centimeter kuadrat. Nah, intensitas suara itu lazim dituliskan sebagai 10 logaritmik intensitas akhir bagi intensitas I.O. dalam satuan desibel atau dB. Ya, nanti kalian bisa ini kan yang intensitas bisa diterima oleh telinga atau seperti apa. Nah, ini bisa dihitung-hitung dari sini. Oke, baik, itu saja.